Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam itu indah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema bahagiain istri, rezeki tidak berseri. Bintang tamu kita ada Natali Sarah, tepuk tangan dong. Senang gak subuh-subuh ditepuk tanganin? Seneng dong, Senang ya. Semangat ya walaupun ngantuk. Semangat ya, kalau gitu mulai besok aku kirim orang buat tepuk tangan tiap subuh depan rumah kamu ya. Ya enggak gitu juga kali. Oke jamaah, langsung aja ini segmen yang ditunggu nih sama jamaah yang ada di rumah nih. Kalau gitu siap-siap kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Tepuk tangannya jamaah, silakan Ustadz Maulana, silakan Natali Sarah. Ya alhamdulillah inilah. Tapi gimana tadi Pak Ustadz? Luar biasa. Kami semua tanya dong Karena gini. Dari TikTok ya. Iya sekarang lagi TikTok ya. Iya. Tapi gini, alhamdulillahirrahmanirrahim jamaah di rumah kan berusaha untuk kesini juga. Lagi nunggu antrian. Dan banyak juga yang tidak sempat jadi kirim pertanyaan. Nah kita wakilkan dengan membaca pertanyaan ini. Iya, jadi langsung Ya, aja ya. langsung dibaca ya. saja. Jadi ada yang nanya dari medsos. Langsung ya, tanya dong Ustadz. Oleh Instagram hamba Allah. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Iya. bagaimana hukumnya suami hanya kasih uang jajan untuk anak tapi nggak pernah kasih nafkah istri karena istrinya punya usaha sendiri. Mohon jawabannya. Terima kasih. Berarti suami ini tidak menjalankan kewajibannya. Karena laki-laki itu harus memberi nafkah. Persoalan istri itu kaya, persoalan istri itu lebih tinggi gajinya, pendapatannya. Persoalan istri itu banyak hartanya, persoalan istri itu pintar cari uang sendiri. Tetap kasih nafkah. Karena wanita itu harus diisi makanan. Apanya diisi? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sekalipun ibu punya uang, tapi kalau dikasih suami, mau terima buat ditolak bu. Malah. Sebelum dikasih sudah tidak nunggu duluan. Itulah wanita. Betul. Betul banget. Dan ketika ini kan ar-rijalu qawwamunalan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Meskipun wanita itu bos di kantornya. Meskipun wanita itu hebat di kantornya. Itu luar biasanya. Itulah laki-laki yang hebat. Ada laki-laki yang bisa memimpin istrinya. Dan ketahuilah dari sini kalau ada laki-laki berlaku seperti itu berarti dia sudah berdosa. Ingat sigat taklid deh. Udah hafal sigat taklid Ustaz Sam? Udah hafal? Belum Ustaz. Tapi pernah dengar? Sering. Sering? Iya, karena sering hadir disuruh mengaji. Iya. Yang pertama apa? Tidak boleh memukul. Yang kedua, tidak boleh tidak menafkahi. Selama berapa lama bu? 4 bulan tidak menafkahi. Sudah jatuh talak itu. 6 bulan tidak menyapa. 2 tahun tidak ada kabar. Jadi ini 4 ini. Maka sebangannya Departemen Agama, Kantor Urusan Agama yang memberikan persyaratan seperti ini. Ini luar biasa. Dikasih nafkah kan? Iya dong. Walaupun punya uang sendiri kan? Iya. Iya, tepuk tangan Dan dong. kita harus menghargai juga Pak Ustadz. Iya. Seberapa dikasihnya bersyukur. Iya, Udah wanita itu kalau dikasih uang. Enggak lah, malah seneng. Dikasih. Ntar pas suaminya pergi, di mana tadi? Ya dia cari juga. Mata duitan tetep ya. Iyalah kalau nggak mata duitan. Yang kedua Pak Iya. Ustadz. Tanya dong Ustadz oleh Instagram Iya, hamba semangat Allah. banget ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menghadapi suami yang kurang giat dalam mencari rezeki? Karena istrinya kerja. Jadi seolah-olah selalu ada yang selalu ngeladenin istri. Ngandelin. Salah. Ngandelin istri. Sedangkan istrinya kerja karena bantu mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Mungkin Biar Natali anaknya Sarah tetap sekolah. kaget. Kok jamaah tahu pertanyaannya? Karena ada tulisan di belakang tuh. Iya tapi gak apa-apa lah aku baca juga ya. Karena ada juga jamaah sambil masak dengar ceramah. Bukan nonton tapi dengar. Nah gini, mohon maaf. Wanita itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Sekali lagi, wanita adalah tulang rusuk, bukan tulang punggung. Catat. Dan wanita itu bukan tulang kepala. Yang harus diinjak-injak. Kebalik. Yang dijunjung-junjung. Dan wanita bukan tulang kaki yang diinjak-injak laki-laki. Tapi wanita itu adalah tulang rusuk, adalah partner buat suami. Betul. Ya. Jadi kalau ada suami yang malas
maka tugas istri adalah mengingatkan. Karena suami itu supirnya, maka istri adalah keneknya. Mangga doa. Itu. Maka penumpangnya adalah anggota keluarganya. Betul tidak, Bu? Betul. Ibu sudah punya suami? Sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Wow. Cie Ustadz. Istri saya Pas banget meninggal nanyanya. 1 tahun yang lalu Cakep, juga. cakep. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Jangan apa Bu? Gado-gado kacang tanah. Artinya? Jodoh gak kemana-mana. Udah gitu pas banget lagi nanyanya. Set gitu. Kayaknya Langsung, feeling Ustadz tuh kuat banget gitu ya langsung. Ustadz ya. Masya Allah. Jadi kalau ada suami malas, tugas istri adalah mengingatkan suami. Pak, ke kantor ya. Pak, ya, jadi disiapin perlengkapan kantornya. Jadi Jangan dicuekin. habis ini langsung ke KUA nih ceritanya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih guru-guru, tepuk tangannya dong. Masya Allah. Kenapa Ustadz? Udah Terima kasih Ustadz? banyak juga kepada jamaah yang sudah mengirimkan Terima kasih, pertanyaan. jamaah. Makasih banyak Natali. Makasih. Luar Pak biasa. Ustadz. Natali tetap di Semangat situ. banget ya. Iya, senang banget bintang tamu kita semangat pagi hari ini. Iya. Ustadz boleh kembali lagi ke tempat Makasih, duduknya, Masya Allah. Ibu senang banget, senyumnya manis banget Ibu. Yes, Terima Gak kasih. nyangka ya. Seumuran tahu. Seumuran. Aku 27, ibu berapa Bu? Hah? Ibu umurnya berapa? 72. Kebalik. Bukan seumuran, kebalik. Tapi gak apa-apa lah. Jangan salah. Kenapa? Umur Umur 72. gak membedakan Maaf, loh. perkenalkan. Saya 74. Apanya? Tahun kelahirannya. Ya. Masya Allah. Oke lanjut lagi Jamal. Natali Sarah. Tadi kan tanya dong Ustadz, sekarang ada yang mau tanyain langsung sama Ustadz nggak di sini? Ada. Ada. Iya, ada. Yang tadi itu loh penasaran. Yang Oh, mana? Ustadz, yang itu, tunggu. Oh, yang aku tanya sama Ustadz Syam tadi Iya, itu. Iya, maksudnya bagaimana caranya menghargai perempuan. Entah Oh, itu yang perempuan iya. itu misalkan kakak atau istri atau ibu. Tadi Ustadz Syam bilangnya ini Iya, ada beda-bedanya perempuan, ini. Cara heeh. menghargainya sama kakak perempuan, adik perempuan. Sama kita Cara pertanyaan. menghargainya. Ya. Kan beda-beda. Ada kakak, ada adik, ada orang Ustadz tua. Syam maaf, Oh, Ustadz bukan Syam. Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz Maulana. Nyau. Terima kasih Natali Sarah, boleh kembali lagi ke tempat Makasih. duduknya. Ustadz Maulana nanti ya. Ustadz Syam, silakan Ustadz Syam. Tepuk tangannya dong jamaah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Surah Luqman, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana seorang anak harusnya berbuat baik terhadap ibundanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayk. Maka cara menghargai wanita yang paling pantas untuk kita hargai yang nomor satu adalah ibu dengan cara apa? Perbanyak bersyukur kepadanya. Karena kata Allah, anishkurli, bersyukur padaku dan engkau belum cukup bersyukur kalau kau hanya bersyukur padaku, kata Allah. Wali walidaik, dan engkau bersyukur kepada kedua orang tuamu. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan kita, merimain kita bahwasanya dahulu ibundamu yang melahirkan, dahulu ibundamu yang menyapihmu, dahulu ibundamu yang mengurusmu, maka cara menghargainya adalah dengan cara bersyukur kepadanya. Pandai-pandailah berterima kasih kepada orang tua kita. Millennials yang ada di rumah, Gen Z yang ada di rumah, Gen Alpha yang ada di rumah yang lagi nonton acara ini, Masya Allah perbanyak berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Karena banyak di antara kita teman-teman di luar sana, kalau lagi sibuk main game, kalau lagi sibuk main komputer, dipanggil sama ibunya, apa sih ma? Apa sih mam? Apa sih mam? Udah makan belum? Ya, iya gitu manggilnya. Mereka nggak noleh kepada orang tua yang ngerasain bu. Sakit hati bu. Ibu, apa yang ibu rasakan ketika tiba-tiba anak ibu datang? Mama terima kasih ya, apa yang ibu rasakan? Senang hatinya. Pernah nggak Pernah. dia datang berterima kasih? Iya pernah. Berapa kali setahun?
Hampir tiap hari lah. Hampir tiap hari, alhamdulillah senang ibunya. Karena Allah katakan anishkurli, bersyukur padaku, dan yang kedua adalah bersyukur kepada orang tuamu. Maka wanita yang pertama yang dihargai adalah orang tua. Kemudian bagaimana kalau menghargai seorang istri? Masya Allah, tanpa bermaksud menggurui, menceramahi ataupun mengajari. Al-Quran mengatakan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Walirrijali alaihinna darajah. Di ayat lain Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Menghargai seorang istri, menghargai saudara wanita sama ayatnya, yaitu dengan cara bil ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf adalah kebaikan yang mereka request. Kebaikan yang mereka request, karena nggak semua wanita sama. Ada wanita yang hobinya masak, tapi ada juga wanita yang hobinya belanja. Jadi kebahagiaan menghargai wanita yang hobi masak, ya dibelikan alat-alat masak. Masya Allah, ada juga hobi wanita, Masya Allah, dekorasi rumah, Masya Allah. Ada juga desain interior, berikan hobinya, bil ma'ruf. Kenapa Allah katakan ma'ruf? Karena nggak semua wanita suka warna ungu. Ada juga yang suka warna kuning. Ada wanita yang gak suka warna kuning lalu dikasih yang kuning terus, mereka gak akan bahagia. Maka Allah katakan bil ma'ruf, sesuai dengan apa yang mereka sukai. Begitu pula dengan saudara wanita, Masya Allah. Kemudian siapa lagi yang harus dihargai seorang wanita? Adalah putri tercinta. Masya Allah, tabarakallah, ketika membaca kisah ini kita akan tercengang. Manusia yang paling mulia, Bu, siapa, Bu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ibu kalau ketemu dengan Rasulullah pasti ibu nunduk, takut gitu lewatnya, Bu, ya. Tapi ternyata orang semulia ini datang, Fatimah, putrinya datang kepada Rasulullah. Rasulullah sedang meeting besar dengan petinggi-petinggi pada saat itu. Fatimah datang, Masya Allah, Rasulullah berdiri menyambut putrinya. Masya Allah. Memuliakan putrinya, padahal anaknya loh, Masya Allah. Masya Allah. Kapan seorang ayah sedang meeting, anaknya datang dia berdiri. Masya Allah, itu Itu ayah jarang yang terjadi hebat ya banget. sebenarnya. Itu jarang kalau banget zaman terjadi, sekarang Masya gitu. Allah. Berarti cara menghargai perempuan itu sebenarnya beda-beda tergantung minatnya perempuan Makanya itu disebut apa. dengan ma'ruf. Ma'ruf itu sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan requestnya, sesuai dengan kesukaannya. Masya Allah, kayaknya Ustadz paham sekali untuk Masya satu Allah, ini ya. Al-Qurannya bilang begitu, bukan Syam. Oh, Masya Syam gak Allah. ada pengalaman. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam, jazakallah Siap. khair. Tepuk tangannya dong jamaah, Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana ya, masih banyak sekali pembahasan yang menarik sekali tentang tema kita hari ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jangan tinggalin I love you so much. Aku hanya